Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersihkan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV pada program Keimanan, Doa, dan Zikir yang insya Allah yang akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau juga merupakan salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah kembali kita aturkan karena telah membersami kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Pagi ini dalam keadaan berpuasa Ustaz. Alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kemudahan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dengan segala kekurangan kita. Dengan segala kemalasan kita. Dengan segala mungkin kurangnya semangat kita. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mengakui kemalasan kita, kurangnya semangat itu semakin memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Allahumma amin. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas kesediaannya dan telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember pada kesempatan kali ini. Dan bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, tidak lupa kami mengajak Anda untuk memanfaatkan waktu yang tidak panjang ini untuk dapat mendulang berbagai faedah ilmu dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0331 544 6087, atau Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call kami di nomor layanan 0821 706087. Baik, untuk memulai perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita mendengarkan untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, begitu juga para pendengar di mana saja antum berada. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan untuk meningkatkan iman kita, untuk meraih derajat taqwa, meningkatkan kualitas ibadah dan juga kuantitasnya. Pelajaran yang harus menjadi catatan penting dalam kehidupan kita, terutama di bulan yang penuh berkah ini, bahwa sekarang kita berada di hari ke-9 setelah sepekan berlalu, Selasa, kemudian hari ini adalah hari Rabu. Subhanallah, begitu cepat perjalanan waktu, terutama di bulan Ramadan ini. Artinya 10 pertama akan berlalu, kemudian akan masuk 10 pertengahan, dan tentunya semakin mendekati hari-hari terakhir semakin cepat. Maka hendaklah kita waspada dan betul-betul memaksimalkan, meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena waktu itu sangat cepat berlalu dan kesempatan itu sangat terbatas, tidak selamanya, dan juga kemudahan dan pertolongan yang kita rasakan mungkin juga tidak setiap saat, dalam artian tidak setiap saat kita memiliki semangat kendati Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya. Oleh karena itu, hal yang perlu menjadi perhatian kita, mari terus semakin mendekati Ramadan, akhir Ramadan, semakin kita tingkatkan ibadah kita. Jangan lupa bahwa bulan ini bulan yang sangat mulia,
untuk kita selalu bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk selalu berdoa kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan kaum muslimin, kebaikan negeri kita, dan kaum muslimin di mana saja berada. Oleh karenanya di dalam ayat yang menjelaskan tentang hukum puasa, di sana terdapat ayat yang menjelaskan janji Allah bahwa Allah akan memperkenankan doa hambanya, akan mengabulkan doa hambanya. Qala subhanahu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan sungguhnya aku maha dekat. Ya, Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sami'un qarib, Allah maha dekat dan mendengar. Ya. Qala idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah maha dekat kepada kita. Allah maha tinggi, berada di atas arsy. Tapi Allah dekat kepada hambanya, terutama bagi orang-orang yang beribadah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita. Ya, mengetahui keinginan kita. Mengetahui apa yang terbesit dalam hati kita dan terlintas dalam benak pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jal. Maka banyaklah berdoa. Allah mendengar. Allah akan mengabulkan. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, memperkenankan, mengijabahi doa orang-orang yang berdoa kepada aku. Akan tapi Allah juga memberikan catatan, syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka juga mengijabahi untukku, yaitu melaksanakan perintahku, meninggalkan laranganku, melaksanakan syariat agamaku. Maka dengan demikian mereka akan mendapatkan petunjuk. Tentunya sebelumnya juga harus dilandasi dengan keimanan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka di bulan yang penuh berkah ini kita juga mengintrospeksi keimanan kita dan juga kesungguhan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Maka dengan demikian insyaAllah ibadah kita semakin berkualitas dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, jangan meragukan tentang diijabahinya doa kita. Allah telah berjanji akan mengijabahi doa kita. Yang harus kita perhatikan, yang harus menjadi konsentrasi utama kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang bisa berdoa. Bukan hanya sekadar berdoa, yang bisa berdoa dengan baik. Kenapa demikian? Karena bila berdoa dengan baik, sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan panduan agama, dan bersih atau terhindar dari berbagai hal-hal yang akan menghalang doa kita dikabulkan, maka pastilah doa itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan tauhid dan bimbingan kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas nasihat pembukanya. Dan kita juga berdoa Ustaz, semoga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan para pemirsa dapat membuahkan ilmu yang bermanfaat Ustaz, dan Allah berkahi perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan para pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah telah masuk penelpon dari Bandung, dari Bu Lis atau Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, izin bertanya Ustadz. Di daerah kami ada suatu perkumpulan pengajian ibu-ibu dan ustadznya laki-laki. Terus sebelum menunggu ustadznya itu, ibu-ibu suka baca Al-Quran, suka sholawatan gitu, dengan syair-syairnya. Ya, terus itu hukumnya itu apa? Baik. Ya, hukumnya itu apa? Soal suara perempuan itu pakai pengeras suara gitu. Terus sholawat yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Terus bacaan Qur'annya juga
Baik. kurang fasih gitu ya. Itu yang memakai memakai mikrofon atau pengeras suara itu apa hukumnya ya Ustadz? Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Iis ya di Bandung. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ada berapa ya pertanyaan yang dirangkai dalam satu soal ya. Pertama tentunya ya, kajian itu baik ya, bila mengaji kebaikan ya, mempelajari Al-Quran, menyampaikan ilmu itu baik, itu tidak ada masalah ya kalau itu yang disampaikan. Kalau yang disampaikan itu adalah ya firman Allah, sabda Nabi SAW dan nasihat-nasihat yang baik. Nah kemudian ya perlu waspada juga ya bila seorang mungkin ustadz kemudian jamaahnya kaum ibu-ibu wanita ya juga harus hati-hati ya, harus betul-betul waspada, jangan sampai ya terjadi fitnah. Bagaimanapun ya, alangkah baiknya ya itu bisa dengan jarak yang tentunya seorang ustadz yang lebih jauh di depan, kemudian ibu-ibu agak di belakang. Yang penting suaranya bisa terdengar, itu yang pertama. Kemudian apa yang dilakukan tadi ya, pertama baca Al-Quran, kemudian salawatan ya. Perlu diketahui membaca Al-Quran adalah baik, mengucapkan salawat adalah baik ya. Baca Al-Quran tentunya dengan cara yang benar ya, cara yang benar, makhrajnya, hurufnya, jadi betul-betul sesuai dengan ya apa yang tertulis ya, dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam mushaf tersebut, dibaca yang benar, panjang pendeknya diperhatikan ya. Baik. Kemudian makhrajnya, karena itu juga akan merubah tentunya makna bila makhrajnya tidak tepat. Kemudian ya tentang salawat ya, kita harus banyak bersalawat pada Nabi SAW. Tapi salawatnya salawat yang gimana? Salawat yang diperintahkan beliau SAW. Ya Allah memerintahkan kita untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena Allah juga bersalawat pada Nabi-Nya, kemudian para malaikat juga demikian. Maka Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, ucapkanlah salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana cara bersalawat kepada beliau. Beliau mengajarkan ya, qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah yang ya kita maklumi bersama. Jika kita hanya mencukupkan dengan ucapan salawat Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam ya, Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad, itu dah mewakili. Adapun salawat-salawat yang tidak ada tuntunannya dan terkadang maknanya ya mengandung makna yang tidak pas ya, kurang tepat, bahkan makna yang mengandung makna pernyataan ghulu, berlebihan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka tinggalkan salawat-salawat yang seperti itu. Tinggalkan salawat-salawat yang seperti itu. Maka bersalawatlah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengeraskan suara, ya ini yang kebiasaan ya kita melihat di masyarakat. Kenapa sih harus mengeraskan suara? Kita baca Al-Quran untuk siapa? Berzikir untuk siapa? Ya. Kalaupun yang mungkin dalam halaqah, ada halaqah di masjid, ya, jadi masing-masing membaca, nanti ya ada yang mendengarkan, ada yang mentadabur, ya cukup untuk kelompok atau halaqah yang ada di masjid saja. Tidak perlu harus mengeraskan suara. Karena apabila mengeraskan suara, pertama, ya mungkin tatkala kita ada halaqah kajian tersebut, mungkin ada orang yang istirahat. Ya, mereka ada yang sakit, dan bila ada suara yang keras, suara yang ya keras seperti itu akan mengganggu. Ya. Jadi ini harus perhatikan. Kemudian begitu juga membaca, kemudian bacaannya tidak tepat, mengeraskan suara lagi. Itu yang telinga yang mendengar itu subhanallah ya, gimana rasanya itu? Hati menggerutu. Kok begini baca Al-Qur'annya dikerasin lagi?
Ya kan nggak sadar diri seperti itu ya. Yang seharusnya ya ibadah itu baca Al-Quran adalah amalan kita pribadi yang tidak perlu dipamerkan, tidak perlu ya lebih mengutamakan mendengarkan orang lain. Kita lebih utama untuk baca Al-Quran dan merenungi. Nah, ini, dan jika seandainya kita membaca, ya bacalah dengan baik. Imam baca dengan baik, jangan asal-asalan. Ya, oleh karena itu ya tidak dibenarkan dengan cara yang seperti itu. Apalagi kadang ya teriak-teriak dengan salah-salah yang tidak ada landasannya. Oleh karena itu kaum muslimin ya bukan hanya sekadar kita ingin beribadah, tapi perhatikan tata cara ibadah kita. Ini penting. Masyarakat harus diedukasi, dijelaskan. Bukan hanya semangat beribadah, bukan hanya semangat mengaji, tapi mengaji bagaimana memperbaiki perilaku kita, tingkah laku kita, tata cara ibadah, akidah kita. Itu yang seharusnya, ya. Bukannya sebuah tradisi yang harus kita pertahankan, ya. Karena semua itu ya tidaklah akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita dan kebaikan dan pahala. Karena kita menyelisih tuntunan Rasulullah SAW. Maka bacalah, berzikir begitu juga, nggak perlu teriak-teriak, ya. Ustaz ini kan syiar agama, betul syiar agama, tapi syiar agama bukan dengan cara yang seperti itu. Syiar agama kita melaksanakan agama, sholat berjamaah kita hadir, ya. Kemudian bila datang Id kita ya betul kita bertakbir, ya. Tapi secara umum baca Al-Quran, berzikir, ada hal yang harus disirkan. Nggak perlu kita harus memakai pengeras suara. Jadi intinya ini perlu diberikan edukasi, penjelasan bahwa janganlah dilakukan hal-hal yang seperti itu. Jika baca Al-Quran, baca dengan baik, ya. Berzikir dengan baik, tidak perlu memperdengarkan zikir kita kepada orang lain. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bu Iis dari Bandung, Jawa Barat. Baik, telah tersambung kembali dengan kita di Studi Fatwa TV Jember dari Ibu Nuriyati di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuriyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk pertanyaannya, Ibu. Iya, syukran atas waktunya, Ustaz. Jazakumullah khair. Jadi, Ana mau tanya, sekarang kan Ibu Ana udah 3 hari 4 hari kritis, Ustaz, di Rumah Sakit Pusat Sumatera Barat. Itu setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit daerah, yang tidak ada nampaknya kemajuan kesehatan beliau. Nah, jadi tiap-tiap hari ini keluarga Ana melihat Ana kan di daerah, terus yang nungguin kakak Ana di Padang Sumatera Barat. Jadi dilihat perkembangannya dari hari ke hari nampaknya menurun, Ustaz. Jadi dimasukin obat terus tertidur, habis itu siuman sebentar, habis itu tidur lagi, terus badannya itu tuh kayak udah membengkak gitu, Ustaz. Jadi pertanyaan Ana di sini, Ana kan ada relasi di sini, ada tempat Ana berlangganan beli emas sedikit, ada rezeki beli emas sedikit, kemudian butuh duit jual sedikit gitu, Ustaz. Jadi yang penjual emas ini dianya orang Nasrani gitu, Ustaz, orang Kristen. Jadi di dalam jual beli itu kita sering sharing gitu, tanya-tanya tentang agama segala macamnya. Jadi suatu waktu Ana terceritakan masalah Ana ini. Jadi dia kasih saran, kebetulan dianya dokter gitu, Ustaz. Jadi pertanyaannya kira-kira boleh nggak kita misalnya mungkin agar lebih mudah urusan kita di rumah sakit pusat sana, minta tolong sama dianya ini, Allahu a'lam, dia entah ada yang kenal sama dokter yang di pusat entah gimana, Ustaz. Kira-kira boleh nggak kita misalnya untuk insya Allah dipermudah urusannya sama Allah di rumah sakit sana, Ustaz. Ya. Nah, Ibu Ana ini nggak sadar gitu, Ustaz. Ya. Matanya itu pandangannya udah kosong, udah berapa lama ini. Baik, Bu Nuriyati. Jadi kira-kira boleh nggak ya, Ustaz? Mungkin itu pertanyaan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Nuriyati ya di Padang ya. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ya kesembuhan kepada ibu dari
ya Bu Nuriyati, ya. Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi walida Ibu Nuriyati, Allahumma shfiha shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada ibu dari Ibu Nuriyati, ya, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit, dan berikanlah yang terbaik kepadanya. Taib, berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi, ya, intinya adalah bolehkah kita memohon bantuan kepada non muslim dalam perkara urusan dunia kita? Maka tidak ada masalah, ya, boleh kita berobat kepada non muslim jika dia ahlinya, ya, karena ini berkaitan dengan masalah urusan dunia. Artinya kita masalah kesembuhan, masalah kesehatan, ya, konsultasi. Jika ibu punya relasi dengan orang yang mungkin memiliki hubungan baik dengan para dokter agar juga lebih serius, ibu orang tua ditangani dengan baik, maka tidak ada masalah, enggak dosa. Ini dalam sebatas hubungan masalah muamalah duniawiyah, muamalah duniawiyah. Adapun dalam hal yang terlarang adalah dalam masalah identitas agama kita, ta'awun, atau kita ikut dengan agamanya atau tradisinya atau budayanya, tidak. Maka tidak ada masalah, diperbolehkan, karena dalam masalah keahlian dalam dunia medis itu, ini tidak mesti mungkin ada yang muslim yang ahli, ada yang mungkin non muslim, jadi sebagaimana juga kita boleh berobat kepada siapa saja yang penting dia ahli, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Mudah-mudahan urusan ibu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan semoga orang tua ibu segera sembuh dan kembali normal seperti biasa, dan diberikan oleh Allah yang terbaik untuknya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Masyaallah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bu Nuriyati dari Padang, Sumatera Barat. Dan berlanjut ke pendapat selanjutnya, Ustaz. Kita sambungkan dari Pak Usman di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Pak Usman. Saya mau bertanya, Ustaz. Anda mau bertanya tentang zikir setelah sholat. Maksudnya sholat wajib 5 waktu. Baik, Pak. Itu apakah apa hukumnya jika kita sholat 5 waktu di masjid, baik, zikir dipimpin oleh imam secara berjemaah, dan kemudian tata cara zikir kan sholat wajib itu baik zuhur sampai ke subuh itu mungkin ada perbedaan. Secara rincinya seperti apa, Ustaz? Demikian. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Usman di Riau. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Tentang zikir setelah sholat fardu, hal ini sungguh telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, dan para sahabat telah menukilkan hal itu kepada kita. Jadi oleh karena itu hendaklah kita bersungguh-sungguh mempelajarinya dan mengamalkannya. Adapun dari kumpulan riwayat yang menjelaskan tata cara zikir Nabi alaihi salatu wassalam setelah solat, tidak terdapat satupun riwayat bahwa Nabi itu memimpin sahabatnya berdoa, apalagi mengeraskan suara gitu tidak terdapat. Sesekali Nabi mengeraskan suara karena memberikan pembelajaran kepada sahabat agar mereka mengetahui apa yang dibaca gitu Bahkan Ibnu Umar menjelaskan, kami mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbirnya, berarti Rasul mengangkat suara takbir, kemudian sahabat mendengar, berarti beliau telah selesai sholat begitu. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jadi tidak ada yang namanya itu doa berjamaah
dipimpin, dikomandoi. Enggak. Kenapa? Karena pada dasarnya agama Islam ini mengajarkan kita untuk beribadah secara mandiri. Ya. Secara mandiri. Karena amalan kita adalah amalan yang harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Kita bersungguh-sungguh untuk mengetahui kualitasnya dan meningkatkan kualitasnya juga kuantitasnya. Jangan menunggu orang lain berdoa, ya jamaah baru berdoa. Ya, enggak, mandiri beribadah. Sekali dikatakan lagi bahwa mandiri beribadah. Ya, karena masing-masing mempertanggungjawabkan jauh ibadahnya gitu. Nah, maka dalam hal ini terutama masalah zikir setelah sholat sangat jelas sekali ya. Kalau kita lihat ya hadis yang sahih, tidak ada masalah ya kita sampaikan ya. Pertama, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selesai mengucapkan salam kanan dan kiri, pertama yang beliau baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Nah, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah itu beliau mengucapkan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu. Adapun tambahan walaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daris salam, itu enggak ada tambahan seperti itu. Yang ada Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Taib. Kita bacakan ya zikir yang lain seperti yang disampaikan tadi, Allahumma antas salam. Jadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian juga Nabi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian ditambah Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Naam. Seperti itu. Dari sahabat Warra Maula Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi Mughirah bin Syu'bah bertanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tentang apa yang dibaca Nabi selesai salatnya. Kemudian dalam riwayat lain juga terdapat Nabi mengucapkan ya la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau kariyal kafirun. Dan ini diriwayatkan Imam Muslim ya dari hadis Abdullah bin Az-Zubair. Taib. Kemudian yang lain yaitu sebagaimana kita maklumi subhanallah ya, kemudian 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian setelah itu ya Allahu akbar 33 kali, kemudian diakhiri dengan kalimat ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itulah zikir Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ya setelah itu juga biasa beliau membaca ya ayat kursi juga. Kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian sebagaimana wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal, jangan lupa mengucapkan di penghujung salat, wahai Mu'adz, ada ulama menjelaskan penghujung solat bisa bermakna di akhir solat sebelum salam atau penghujung solat ya setelah salam. Ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, itu yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Itu yang terdapat dalam riwayat yang sahih. Dah cukup bagi kita. Jamaah sekalian ya kaum muslimin, para pemirsa, dah cukup itu tuh dah cukup bagi kita. Enggak perlu nambah-nambah yang lain. Udah cukup bagi kita. Kalau kita merasa apa yang kita ucapkan itu lebih baik dari apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bermasalah dengan keimanan kita. Berarti kita mengatakan kita lebih utama dari Nabi. Nah, Nabi telah mencukupkan dirinya dengan ucapan yang seperti itu. Maka itu yang harus diucapkan. Ya, baca. Belajarlah, kemudian enggak perlu mengeraskan suara berzikir, enggak perlu berjamaah-jamaah. Belajar ibadah mandiri, ya, mandiri dalam beribadah.
Nah, demikian wallahu a'lam. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh penelpon kita tadi, Pak Usman dari Riau. Dan para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami tidak lupa menyapa para pendengar yang mendengarkan kesempatan program kali ini di radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (RTVisi), di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, lalu Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sague FM Sumatera Barat, Gema FM Bontang, Tua FM Riau, dan yang terakhir Radio Mas FM Seragen. Dan bagi para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi secara langsung dan memanfaatkan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini untuk bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0821 706087. Kami ulangi, nomor WhatsApp call kami di nomor 0821 706087 atau melalui nomor telepon kami, nomor layanan kami di 0331 544 6087. Dan Anda juga dapat mengakses pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, alhamdulillah telah tersambung kembali bersama kita penelpon dari Lampung, dari Ibu Misrani. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Misrani, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Izin bertanya Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Ya. Begini, kalau sholat duhur itu kan ada qobliyahnya itu sampai 2 kali itu ya. Terus kemudian duhur, terus kemudian sholat ba'diyah itu. Nah, setiap sholat itu apakah harus menggunakan usolli semua apa tidak ya Ustadz? Mohon tausiahnya Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kepada Ibu Miss Reni ya di Lampung. Barakallahu fiik. Ya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan mendapatkan keberkahan di bulan yang penuh berkah ini. Pertanyaan beliau, apakah ya di dalam solat yang dimakan rawatib qabliyah atau ba'diyah ya, solat 5 waktu, apakah dengan mengucapkan tadi kata beliau usalli ya. Pertama perlu kita ketahui ya, usalli itu kan saya ingin solat, itu artinya shalla yusalli, usalli saya ingin solat. Nah, itu lafaz ya, kita melafazkan, mengucapkan sesuatu. Nah, sementara di dalam setiap ibadah kita harus berniat. Innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya amalan itu, sejatinya amalan itu adalah berdasarkan niat, sesuai dengan niat. Maka kita harus berniat melakukan solat. Nah, yang menjadi pertanyaan, niat itu di mana tempatnya? Ya. Niat itu adalah amalan hati. Amalan hati. Jadi apa yang terbesit dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, maka itulah niat. Itulah niat. Dan niat tersebut itu berkaitan dengan pengetahuan kita tentang sesuatu yang ingin dikerjakan. Saya ingin sampaikan lagi, jadi sangat simpel sekali niat itu. Ya, jadi seorang apabila mengetahui sesuatu, ingin melakukan, maka secara otomatis dia akan berniat melakukannya. Contoh, sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Sholat subuh misalnya, sholat fajar. Ya, begitu dengar azan, ya, setelah sahur dengar azan, berarti dah masuk waktu subuh. Maka dipastikan semua kaum muslimin yang setelah sahur kemudian mendengar azan, apakah ada niat ingin melakukan sholat zuhur? Tidak mungkin itu, ya, mustahil itu.
Kecuali mungkin nggak sadar lagi ya, nggak tahu dia apakah waktu zuhur atau subuh. Tapi semua pasti ingin melakukan apa? Sholat subuh. Nah, karena kita mengetahui bahwa sebelum sholat subuh itu ada sholat 2 rakaat yang qabliyah, tapi sebelumnya, kalau ba'diyah sesudahnya, ya. Dan itu yang diperintahkan Nabi untuk melakukan. Maka juga pasti begitu misalnya ibu tadi, Miss Reni tadi ingin sholat subuh, tapi dia ada sholat 2 rakaat sebelum subuh, pasti dia niatnya sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, termasuk yang 12 rakaat ya qabliyah, sholat sunnah selain wajib. Maka pastilah niatnya 2 rakaat sebelum subuh. Tidak akan mungkin niatnya 2 rakaat sebelum zuhur, karena waktu-waktunya jelas. Sekarang waktu zuhur, sekarang waktu subuh, sekarang maghrib, isya, begitu seterusnya. Nah, apa yang ingin kita lakukan, apa yang terbesit di hati kita untuk dilakukan, ya, solatnya, apakah itu wajib atau sunnah, itulah yang menjadi niat. Diulangi lagi, itulah yang niat kita, itulah niyah. Ya, itulah niat. Begitu dia masuk masjid, contoh, oh ternyata imam sudah qomat, kemudian imam telah maju. Kata imam, sawu suhubakum, luruskan saf. Taib. Apakah begitu dia berdiri di saf akan berniat melakukan sholat 2 rakaat sebelum zuhur? Tidak akan mungkin lagi. Kenapa? Karena posisinya udah jelas. Dia sekarang itu di sholat zuhur, imam telah maju depan, udah iqamat. Pastilah niatnya itu dia berarti di hatinya apa? Sholat zuhur berjamaah sama imam. Jadi dia makmum. Maka begitu imam Allahu Akbar, kata imam, apa yang dia lakukan? Udah Allahu Akbar, enggak perlu usolli salatul zuhur 4 rakaat ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ada sebagian usolli sampai was-was. Kenapa? Karena harus tepat, katanya bersamaan takbirnya dengan usallinya. Enggak benar seperti itu jamaah. Itu mempersulit diri namanya seperti itu. Jadi intinya usalli itu, ya juga Rasul tidak pernah mengatakan hal itu. Para sahabat juga. Makanya begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar azan, beliau masuk ke masjid, kemudian para sahabat, ya apa yang dilakukan? Baca Allahu Akbar. Tidak terdengar. Para sahabat tidak mendengar satu pun ya lafaz yang diucapkan Nabi sebelum takbir ada usallinya. Usalli salatul zuhur misalnya 4 rakaat imaman, enggak pernah. Ya memang di sebagian kitab fuqaha mereka membahas masalah itu, tapi yang jelas sunnah Nabi yang lebih utama kita amalkan. Jadi usalli itu bukan niat. Usalli bukan niat. Karena usalli itu ucapan. Ucapan itu bukan niat. Ya, niat itu adalah yang di hati. Jadi Ibu ya Miss Reni dan juga para pemirsa dan para pendengar, sangat simpel sekali. Ya, sunnah Nabi itu sangat simpel sekali. Begitu. Nah, berdasarkan hal itu jawabannya sangat jelas. Jadi kalau kita ingin salat 2 rakaat sebelum zuhur atau sudah zuhur, jelas sekali. Karena sebelum zuhur ada 2 rakaat, 4 rakaat. Ya, sudah zuhur ada 2, sebagai riwayat menjelaskan ada 4. Jadi jelas tuh sunnah qabliyah. Ya, salat sunnah qabliyah. Ya, melaksanakan sunnah qabliyah. Maka begitu kita berdiri, pasti niat kita ingin melaksanakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat ya sebelum zuhur tadi, karena ada ketentuan seperti itu. Begitu juga nanti setelah ya zuhur, begitu juga nanti setelah maghrib, begitu juga nanti setelah isya, dan tentunya ya sebelum subuh. Nah, begitulah pemahaman terhadap niat tadi. Jadi tidak perlu ada usallinya. Nah, semua sholat seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh kita seluruhnya, dan terkhusus untuk Bu Miss Reni di Lampung tadi. Dan alhamdulillah telah tersambung kembali dengan kita penelpon dari Asahan Sumatera, dari Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ika, kami persilakan untuk pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Ya, nah. sholat sunat mutlak sebelum asar kan aja 4 rakaat. Nah, itu dikerjakan 1 kali salam. Itu aja yang mau saya tanya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama Bu Ika. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ika ya di Asahan. Barakallahu fiik. Tentang sholat sunnah ya, yang mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak itu sholat yang dilakukan di selain waktu-waktu yang wajib atau mungkin yang disyariatkan ada sholat sunnah. Ya. Kalau ya sebelum asar memang tidak ada rawatib ya, tidak ada rawatib qabliyahnya, dan begitu juga tidak ada sesudah asar. Ya. Jadi yang rawatib itu ada 12 rakaat yang adapun ya sebelum asar tidak ada yang namanya sholat yang namanya rawatib atau tentang qabliyah. Tapi apakah boleh melakukan sholat sebelum sholat asar? Begitu misalnya azan telah dikumandangkan, kemudian seorang pergi ke masjid. Nah, maka tidak ada mas begitu dia datang masjid, sebelum dia duduk dia sholat 2 rakaat. Ya. Bukan qabliyah, tapi karena dia ingin duduk maka dia sholat terlebih dahulu. Begitu juga berdasarkan hadis yang lain bahwa baina al-adzanaini salatun. Di antara 2 azan itu ada sholat. Apa maksud 2 azan? Azan yang pertama untuk masuknya waktu dan azan yang kedua untuk iqamat. Maka di antara 2 azan tersebut ada sholat. Maka dilakukan. Adapun di selain waktu-waktu yang berkaitan dengan sholat-sholat fardu tadi, selain di waktu yang terlarang, waktu subuh sampai terbit matahari, waktu yang matahari di pertengahan sampai tergelincir, kemudian di waktu asar sampai terbenam, itu waktu dilarang. Selebihnya adalah waktu yang boleh untuk melakukan sholat di malam, di siang hari, jelas. Maka mutlak adalah sholat secara mutlak, karena Rasul mengatakan khairu a'malikum shalah, i'lamu fa inna khaira a'malikum shalah. Ketahuilah sesungguhnya amal kalian yang paling utama adalah sholat. Nah, begitu seorang mungkin saya berwudu, dia sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Begitu dia mungkin waktu duha, dia sholat 2 rakaat waktu duha. Nah, adapun jika tidak ada penyebab yang demikian itu dia sholat mutlak. Maka di waktu siang dan di malam hari. Dengan catatan tidak di waktu-waktu yang terlarang tadi. Jadi, dan sholat sunnah itu pada dasarnya 2 rakaat. Itu hukumnya. Sholat sunnah, nafilah adalah sholat 2 rakaat. Di siang atau di malam hari. Nah, demikian. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh Bu Ika. Tapi Ustaz terkait dengan sholat rawatib tadi yang 12, itu boleh dispesifikasi Kak, sholat apa aja yang 12 rakaat itu Ustaz, yang rawatib tadi Ustaz? Iya, nah. Pertama Nabi mengatakan man shalla 12 raka'atan duna fariidah, na'am, atau tatawuan atau duna fariidah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat selain salat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Subhanallah. Rumah, bukan kamar, rumah. Taib. Yang 12 rakaat tersebut pertama 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang pertama. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, berarti sudah 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Berapa itu? 8 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Setelah maghrib 10. Dan yang terakhir 2 rakaat setelah isya. Itu yang namanya 12 rakaat 12 rakaat yang selain solat fardu yang mendapatkan keutamaan. Allah akan membangunkan bagi seorang hamba yang melakukan hal itu secara rutin di surga nanti, membangunkan rumah di dalam surga kelak. Nah, jadi itu yang 12 rakaat tadi. Maka seorang hamba kita semua bersungguh-sungguh terutama di bulan yang Ramadan ini melatih diri kita. Tapi tentunya jangan sampai perhatian kepada yang amalan yang sunnah melebihi perhatian kepada yang wajib. Yang wajib dulu ini diperbaiki nih, di kualitasnya ditingkatkan. Ada sebagian ini hal tentu mindset yang salah dalam beribadah. Seperti sekarang bulan Ramadan, Masya Allah tarawihnya luar biasa sampai 21 rakaat dan lebih semangat dia. Tapi nanti untuk sholat fardunya malas. Keliru ini.
Ini keliru. Pertanyaan baik, ini keliru. Yang benar itu yang pertama yang harus ditingkatkan kualitasnya di bulan Ramadan adalah yang wajib sholat 5 waktu dijaga, ya, disempurnakan. Baru nanti kita ya lengkapi dengan sunnah-sunnah yang lain dan sholat-sholat malam seperti di bulan Ramadan ini. Nah, demikian Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas jawabannya. Nah. Dan alhamdulillah kita masuk ke penelpon selanjutnya dari Pak Ino di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ino untuk pertanyaannya. Ya Ustaz. Di lingkungan anak kan dalam bulan Ramadan ini setelah sholat Isya langsung melaksanakan sholat tarawih. Baik, Pak. Nah pertanyaannya, apakah setelah sholat tarawih dan witir, anak boleh melakukan lagi sholat sunnah ba'diyah Isya, Ustaz? Iya, baik. Ya, Diakhirkan maksudnya ya, Pak ya? Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Ino ya di Sumatera Barat. Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara. Jadi pertanyaannya agak unik ini ya. Jadi setelah sholat tarawih, kemudian ya belum melaksanakan ya ba'diyah Isya, apakah boleh melakukan? Wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas waktunya itu, waktu ba'diyah itu adalah langsung ya setelah sholat tadi. Adapun setelah sholat tarawih tidak ba'diyah lagi. Berarti ba'diyah setelah tarawih ya, seperti itu. Ya, jadi emang kalau memang kondisi seperti itu tidak makan ba'diyah lagi. Karena ba'diyah itu apa artinya? Ya, setelah, sesudah ya. Qabliyah sebelumnya. Nah, maka dalam hal ini perlu nih Pak Ino sampaikan kepada apa? Kepada ta'mir, pada imam. Jadi memang subhanallah ya jemaah sekalian rahimakumullah. Masyarakat kita alhamdulillah semangat ibadah, tapi kurang semangat untuk memahami bagaimana ibadah yang ideal, ibadah yang berkualitas. Ini permasalahan kita. Dia semangat, Masya Allah ingin tarawih. Iya, tapi mana lebih utama? 2 rakaat ba'diyahnya ini daripada sholat tarawih. Ya lebih utama ba'diyah ini. Diselesaikan dulu, lengkapi dulu, ya. Lengkapi dulu. Jadi semua bisa terlaksana. Sholat Isya'nya berjamaah. Nah, yang tenang bacaannya, jangan cepat-cepat kemudian dipendekkan ayat itu kadang yang mungkin enggak, biar apa? Biar cepat selesai sholat tarawih. Enggak, ini dulu diperbaiki ini. Dilengkapi betul-betul, dimaksimalkan betul, kualitasnya dijaga dulu ini. Yang wajib jamaah. Yang wajib dulu ini. Yang benar, imamnya jangan tergesa-gesa, baca yang benar. Ya, jangan sesuaikan bacaan dengan makmum di belakang ya. Enggak terlampau pendek sekali, enggak terlampau panjang, disederhanakan. Dilengkapi dulu, setelah itu zikirnya lengkap ya. Kemudian baru beri kesempatan bagi jemaah untuk ba'diyah. Setelah itu ya baru laksanakan salat tarawih. Ya. Dengan gimana? Ya, yang ada tumakninahnya. Jangan pernah lagi terjadi di Indonesia ini ya, pemecah rekor tercepat salat tarawih di dunia. Jangan pernah lagi terjadi ya. 20 rakaat sehingga hanya mungkin ya 7 menit, jangan. Jadi dengan apa? Membaca ayat yang tenang, menghayati ya seperti itu. Jadi tidak ada lagi ba'diyah seperti itu Pak ya, Pak Ino. Cukup ya. Jadi oleh karena itu sampaikan kepada ya masyarakat bahwa ini sangat besar pahalanya ba'diyah setelah Isya tadi, termasuk 12 rakaat yang selainnya ba'diyah yang lainnya dan qabliyah yang lain merupakan pahalanya lah akan mendapatkan ya bangunan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allah. Masyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas penjabarannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Ino di Sumatera Utara. Dan kembali telah tersambung dengan kita dari Singkawang, Kalimantan Barat, dari Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rijal, kami persilakan untuk pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, yang ingin Anda tanyakan, sholat qobliyah subuh yang setelah azan Ustaz, apakah ada ilafiyahnya ketika setelah azan subuh, ketika Anda lihat ada beberapa orang selesai sholat 2 rakaat, dia bangkit lagi Ustaz,
sholat 2 rakaat lagi setelah azan subuh itu Ustaz, bukan sebelum azan subuh. Nah, apakah ada ilapiahnya? Mohon penjelasan. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Rizal ya. Ya, saya juga memperhatikan ya, dan juga mungkin kaum muslimin yang lain atau boleh jadi mungkin sebagian melakukan demikian. Jadi begitu azan, sholat subuh selesai azan, ya, sholat 2 rakaat. Taib. Setelah itu bangkit lagi 2 rakaat. Saya juga tidak tahu 2 rakaat ini sholat apa lagi. Ya. Tapi kemungkinan, wallahu alam ya, kemungkinan mereka memahami yang akan ada nama sholat ya rakaatain qabla al-fajr gitu ya. Tapi kalau belajar ya udah berarti udah berlalu kan begitu. Nah, kemudian ada sholat fajar. Ya, sholat 2 rakaat sebelum fajar. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah atau ya para pemirsa dan para pendengar, yang 2 rakaat atau yang sholat ya sebelum subuh yang sesuai dengan tuntunan Nabi itu 2 rakaat. 2 rakaat. Itu yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, raka'ata al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Maksud raka'atan fajar, 2 rakaat solat fajar, maksudnya sebelum solat subuh yang wajib, karena waktunya adalah begitu terbit fajar, azan, kemudian solat 2 rakaat, maka ya berdekatan dengan waktu fajar, karena waktunya selesai fajar, maka dinamakan salat fajar. Dan salat subuh juga dinamakan salat fajar. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Jadi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah ya salat sebelum subuh 2 rakaat. Dan beliau juga dalam salat itu singkat, baca pertama qul ya al-kafirun, kedua dalam rakaat kedua salat al-Fatihah qul huwallahu ahad, dan singkat. Ya, singkat. Adapun ya yang tambahan tadi ya tidak terdapat riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam atau contoh dari Nabi ya. Itu yang pertama. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian apabila seseorang nih juga pemahamannya harus diluruskan, diperbaiki atau mungkin dibenarkan ya. Ada sebagian memahami kalau dia begitu masuk masjid salat subuh misalnya, pas azan dia nunggu. Begitu dia nunggu, setelah azan dia salat. Kata dia tahiyatul masjid dulu. Setelah itu dia bangkit lagi salat 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Dan ini juga ya perlu diluruskan pemahaman seperti ini. Sesungguhnya yang tahiyatul masjid itu ya adalah solat yang kita lakukan sebelum kita duduk di masjid. Nah, bila yang dilakukan sebelum duduk di masjid tadi adalah solat yang namanya qabliyah, ya 2 rakaat, atau mungkin ada yang 4 rakaat, 2 rakaat, atau mungkin 2 rakaat sebelum solat subuh tadi. Nah, berarti kita telah solat 2 rakaat sebelum duduk. Maka secara otomatis solat 2 rakaat yang kita lakukan sebelum subuh tadi telah mewakili solat sebelum kita duduk, maka tidak perlu lagi ada diulang lagi. Tahiyat dulu, setelah itu baru solat 2 rakaat sebelum ya subuh. Tidak perlu seperti itu, karena udah tergabung dalam satu paket tadi. Nah, ini yang harus dipahami. Oleh karena itu catatan kita adalah khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tuntunan, petunjuk dan petunjuk Nabi SAW. Itu yang harus kita berusaha mengikutinya. Naam, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Rijal dari Singkawang tadi. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan menjadikan keberkahan bagi kami dan juga untuk Ustaz sekeluarga Ustaz. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kembali kepada Ustaz atas ilmu-ilmu yang dibagikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Allahumma amin. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah ditentukan. Dan bagi para pemirsa yang ingin mengetahui terkait dengan Fatwa TV dan Dewan
Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat menelusuri website kami atau follow atau mengikuti website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami juga mengajak Anda untuk dapat berkontribusi dalam dakwah Islam, apalagi saat ini di bulan dimana bulan kedermawanan kita harus kita push lagi melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih sekali lagi bagi Anda yang telah mengikuti program ini sampai selesai. Dan jangan lupa ikuti live interaktif selanjutnya Fikih Ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafidhallahu Ta'ala setiap hari Rabu, insyaallah sore hari di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada pertanyaan yang belum sempat kami sampaikan kepada Ustaz. Semoga kita dapat berjumpa pada kesempatan lain kalinya. Kami tutup dengan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap kru Fatwa TV yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nazar. sudah bersuci atau berumah ba'd. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama dengan suami, wudunya